Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aliazari Sinaga dari Prodi Agribisnis, bidang minat penyuluhan dan komunikasi pertanian. Nah, sekarang ini saya berada di lahan perkebunan sawit tempat saya praktik sendiri gitu kan, praktik mandiri. Nah, di sini kebetulan saya berada di Jambi gitu kan. Untuk detail lokasinya apa lokasi nanti ada di laporan saya di laporan ini 2. Oke, jadi sekarang ini saya bersama narasumber kita dari yang si pemilahan dalam artian adalah untuk tempat praktek saya sekarang ini gitu kan. Nah, sini kita temanya adalah untuk menganalisa sekaligus untuk evaluasi lah pada intinya. Evaluasi penyuluhan pertanian gitu kan. Karena sekarang ini ya tetap saya tanyakan beberapa pertanyaan untuk istilahnya si pemilik lahan dalam artian untuk kendala di sini gitu kan. Nah, apa jadi kendala? Nah, Ibu bisa jadi nantinya kendala tersebut ya kita berbagi ilmu lah. Saya pun tidak dalam artian tidak terlalu menguasai teori mengenai teknis pengendalian gulma. Jadi sekarang ini temanya adalah tetap melakukan pengendalian gulma dengan cara penyemprotan menggunakan herbisida. Oke, di sini saya langsung aja dengan Bapak Azwel. Ini Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Aliazari Sinaga dengan Bapak Saya Azwen, Pak Pak. Azwen ya. Oke teman-teman, sekarang saya bersama Pak Azwen. Nah, selaku memang disinilah si penguasa lahan di sini gitu ya, ya teman-teman ya. Dalam artian adalah untuk mengontrol lah yang di lahan perkebunan sawit ini. Nah, jadi kita lihat sendiri di sini kita lahan di perkebunan sawit sebenarnya ini memang dikatakan memang sangat semak gitu kan karena gulmanya sangat banyak, apalagi kondisi sekarang ini hujan, jadi sangat sulit lah untuk mengendalikan gulmanya seperti apa Azwen ya. Oke, jadi sini minta waktunya sebentar ya Pak Azwen ya. Nah, jadi seperti ini. Untuk kendala Bapak di sini apa kira-kira Pak? Dalam artian ini kan kondisi hujan, pastinya gulma naik gitu, apa kira-kira Pak? Nah, kami sudah berupaya menyemprot lahan ini, Pak, tapi nggak mati juga, Pak. Nggak mati. Iya. Nah, terus jadi kami itu minta solusi sama Bapak gimana caranya untuk mengendalikan gulmanya. gulma. Oke, jadi intinya ini teman-teman. Jadi kendala Pak Azwen selaku petani sawit di sini lokasi ini. Jadi kita lihat sendiri ini gulmanya sangat banyak, biasa saya lihat kan sebentar ya teman-temannya. Nah ini sangat semak. Nah ini cepat sekali tumbuhnya teman-teman ya. Nah jadi kendala Pak Azwen di sini yaitu gulmanya sulit untuk dikendalikan teman-teman. Jadi kita mau berbagi ilmu lah gitu kan, dan kita evaluasi sendiri. Ternyata di sini memang semak, dan yang pertama adalah yaitu memang kondisi yang dikatakan memang lahan ini pertanian sawit ini sangat subur, jadi diakibatkan karena hujan terlalu tinggi, curah hujan yang saya kan, jadi mengakibatkan gulma naik cepat ya Pak Azwen ya. Jadi seperti itu. Dan selanjutnya mungkin Pak Azwen udah melakukan penyemprotan, pembabatan kan tidak efektif kan. Penyemprotan teman-teman saya udah nanya ke beliau dalam artian sangat sulit gimana caranya supaya bisa matinya efektif ya seperti itu. Nah jadi yang saya evaluasi seperti itu ya Pak Azwina, yang saya evaluasi sekarang ini adalah curah hujan tinggi mengakibatkan gulma cepat naik ya seperti itu kan. Dan yang kedua adalah ini pengendaliannya sangat terlambat. Mungkin selama ini Pak Azwen mengendalikan secara manual ya, manual kan tidak efektif ya teman-teman ya, karena itu ya dalam artian sangat membutuhkan waktu yang lama. Sebenarnya kita kalau mengendalikan gulma ini adalah kita harus ya melakukan penyemprotan menggunakan tangki, yaitu adalah menggunakan racun herbisida ya teman-teman ya. Oke Pak Azwen, jadi Pak Azwen tadi menanyakan gimana caranya supaya kita penyemprotan di sini efektif dan gulma mati gitu kan. Oke, sebagai tips ya teman-teman ya, saya udah menganalisa dan evaluasi, ternyata di sini curah hujan tinggi dan racun yang dipakai oleh Pak Azwen itu racun yang kemungkinan bisa salah ya teman-teman ya. Jadi saya kasih ilmu, yaitu yang pertama ya mungkin jadwal penyemprotan, apalagi hari ini kesempatan memang tidak hujan ya. Nah pada saat tidak hujan gitu kan, Pak Azwen harus mengejar penyemprotan tersebut. Nah, misalkan malam hujan, ternyata pagi jam 5 subuh itu udah berhenti hujan. Nah jadi Pak Azwen bisa kesempatannya itu jam 7 pagi untuk mengejar penyemprotan. Dari jam 7 pagi sampai mungkin jam 2 sore. Jadi seperti itu ya, itulah kesempatannya. Mudah-mudahan curah hujan, maksudnya mudah-mudahan di antara jam 7 sampai sore itu tidak ada hujan. Jadi kesempatan untuk menyemprot. Nah, racun yang dipakai karena ini teman-teman ya, saya tunjukkan ya. Saya sedikit belajar juga berdasarkan orang-orang yang berpengalaman. Ini teman-teman, ini gulmanya sangat semak. Banyak. Jadi ini sebenarnya kendalanya kalau misalnya semak nanti Pak Azwen selaku petani sawit
yaitu sulit untuk mengutip brondolan ataupun pada saat memanen sawit gitu ya Pak Azwen ya seperti itu. Nah oke, jadi selanjutnya ini tipsnya adalah karena ini saya sempat membaca juga dan berbagi ilmu dengan orang berpengalaman sebelumnya. Jadi ini dikatakan gulmanya ini dikatakan gulma yang banyak jenisnya, yaitu pada umumnya memang sini ada gulma yang berdaun sempit, gulma berdaun lebar, dan juga gulma yang berkayu. Ada juga tambahan sini lah gulma talasalasan. Nah jadi ini dikatakan memang softgrass ya teman-teman ya. Softgrass ini lebih baik memang secara efektif kita menggunakan racun yang berbahan aktif glifosat. Ya gitu, saya kasih untuk kendala dari Pak Azwen tadi lah, racun yang kita pakai itu Pak Azwen adalah racun yang bahan aktif glifosat. Nah, kira-kira ada yang pertanyaan, glifosat paham Pak? Merek apa Ya, gitu? mereknya apa Pak? Untuk teman-teman. Nah, saya tadi berbicara bahan aktif yaitu glifosat. Pak Azwen kebetulan tidak paham selaku memang istilahnya masyarakat sekitar. Glifosat itu bahan aktif Pak Azwen, tapi merek dagang itu banyak. Tapi pada umumnya kita di sini itu adalah yang merek dagangnya itu adalah Roundup. Nah, Roundup, ada Clean Up, ada yang lainnya juga. Nah, itu ya. Jadi itu yang berbahan aktif glifosat. Jadi kalau kita semprotkan ini menggunakan glifosat di sekitaran lahan sawit ini teman-temannya, ini kemungkinan ya insya Allah akan mati. Ini banyak softgrass teman-teman. Nah nah ini juga nih. Nah banyak softgrass. Jadi intinya seperti itu dia Pak Azwen ya. Kita menggunakan glifosat nanti di toko-toko pertanian banyak, cari aja. Tapi menggunakan campuran. Campuran itu adalah yang berbahan aktif metil misulfuron. Paham metil misulfuron? Nah itu banyak merek dagangnya, nanti bisa tanyakan aja ke toko pertanian. Itu banyak yang merek Eli, saya nggak bisa menyebutkan merek dagang, cuma